Papa Markus A. Cristianto yang dipengaruhi oleh Pendeta King Gidong menyatakan dalam bukunya yang berjudul Inilah Anakku yang Kupilih, Dengarkanlah Dia, halaman 428. Dari ketiga pribadi Allah yang telah dinyatakan melalui firman Allah, hanya pribadi anak Allah, yaitu Yesus Kristus yang dapat dilihat oleh mata di bumi. Dan hanya pribadi Yesus sendiri yang dapat terlihat di surga. Sebab Yesus hendak memerintah sebagai Raja Kerajaan Surga selamanya. Inilah kunci untuk memahami Trinitas tiga pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus yang ada dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Anak Manusia. Pernyataan Trinitas tiga pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus yang ada dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Anak Manusia, adalah keliru. Sekarang kita mau bahas Trinitas yang benar. Kita baca Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tiga pribadi yang terpisah dan berbeda terlihat dan terdengar di Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Ketika Yesus, yaitu satu pribadi, dibaptis, Roh Allah, yaitu pribadi lain, terlihat memanifestasikan dirinya dalam bentuk tubuh seperti burung merpati dan turun ke atasnya. Dan pada saat yang sama, keduanya terlihat oleh mata yang sama dan di tempat yang sama. Suara Bapa, yaitu pribadi lain yang berbeda dari Yesus dan Roh Kudus, terdengar dari surga berkata, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jika dua pribadi, yaitu Yesus dan Roh Kudus, terlihat di bumi, dan satu pribadi, yaitu Allah Bapa berfirman dari surga, maka pasti ada tiga pribadi yang terpisah dan berbeda dalam kealahan. Lihat juga Injil Yohanes pasal 1 ayat 31 sampai 34, di mana kita menemukan bahwa Yohanes Pembaptis tidak mengenal Yesus, tetapi Yohanes mengenal Bapa yang telah mengutus dia. Yohanes berkata dalam Yohanes pasal 1 ayat 33 dan 34, dan aku pun tidak mengenalnya, yaitu Yesus satu pribadi, tetapi dia, yaitu Bapa pribadi lain yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, yaitu Roh Kudus, dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Jadi, Trinitas yang benar adalah penyatuan tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu unified ketuhanan atau keilahian. Sehingga ketiga pribadi itu satu dalam kesatuan dan hakikat yang kekal. Tetapi tiga pribadi yang terpisah dan berbeda dalam hal individualitas. Mari kita baca 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Demikianlah pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Rasul Paulus telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa selain Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan.
Kemanapun Paulus pergi, Paulus memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Kristus. Apa itu Kristus? Mengapa Paulus begitu menekankan bahwa Yesus adalah Kristus? Benar, jika saudara tahu bahwa Yesus adalah Kristus, saudara harus tahu apa arti Kristus. Hanya dengan begitu, isi iman kita akan berubah. Pelajari siapa Yesus dan apa yang harus didoakan dan apa yang diharapkan dalam namanya. Kristus adalah orang yang memecahkan ketiga masalah sekaligus. Kristus adalah kata Ibrani Mashiach, Mesias, yang artinya yang diurapi. Jadi Yesus yang lahir di Nazaret diurapi oleh Allah. Agar Yesus menjadi Kristus, ia harus dilahirkan sebagai anak Allah dan juga harus menumpahkan darahnya di kayu salib. Meskipun Yesus sangat memuji Petrus ketika Petrus mengaku, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Tuhan Yesus langsung melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Kristus. Mengapa? Ini karena pekerjaan salib belum selesai. Pelayanan Yesus sebagai Kristus dapat diselesaikan dengan menumpahkan darahnya di kayu salib. Menurut kata-kata ini, Yesus menumpahkan darahnya di kayu salib, mati, dan bangkit kembali pada hari ketiga, menjadi Kristus yang sempurna. Lalu, mengapa Yesus harus menjadi Kristus bahkan saat memikul salib? Apa peran Kristus? Apakah dia harus memikul salib terkutuk dan menjadi Kristus? Perjanjian Lama, kitab yang menubuatkan kedatangan Kristus, memberitahu kita bahwa ada 3 golongan yang diurapi. Mereka adalah raja, imam, dan nabi. Di zaman Perjanjian Lama, setiap kali ketiga jenis orang ini diangkat, mereka diurapi dengan minyak. Ini untuk menunjukkan secara simbolis bahwa Kristus yang akan datang akan menjadi Kristus yang sempurna dengan melakukan ketiga pekerjaan ini sekaligus. Di antaranya, mari kita lihat mengapa Yesus adalah seorang nabi. Seorang nabi awalnya mengacu pada seseorang yang menyampaikan firman Tuhan untuk menginformasikan kehendak dan tujuan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, nabi bertanggung jawab membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Dan nyatanya, Tuhan mengutus seorang nabi untuk membawa bangsa Israel yang telah meninggalkan Tuhan kembali kepada Tuhan. Yesus telah membuka jalan itu bagi kita. Dengan memikul salib, dia memenuhi tugasnya sebagai nabi sejati. Sampai saat itu, tidak ada cara kembali kepada Tuhan seperti itu. Dihalangi oleh penghalang dosa. Manusia tidak bisa pergi ke Tuhan yang suci atau bertemu dengan Tuhan. Semua orang Israel tidak akan pernah bisa masuk ke ruang Maha Kudus di kemah suci, di mana Allah berdiam. Hanya imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus setahun sekali. Tetapi bahkan dia dihukum mati di sana ketika dia memiliki masalah dosa. Karena alasan inilah setiap kali imam besar memasuki ruang Maha Kudus, dia masuk dengan tali yang diikatkan di tubuhnya dan lonceng terpasang. Orang-orang menunggu di luar dan ketika tidak ada bunyi lonceng, mereka mengira imam besar sudah mati dan menarik tali yang diikatkan ke tubuh imam besar lalu membuang jenazahnya. Jalan menuju Tuhan begitu sulit. Namun, karena Yesus menumpahkan darahnya dan mati di kayu salib, kita bisa langsung menghadap Tuhan. Itu karena Yesus menjadi nabi sejati dan membuka jalan. Saya baca Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata ini berarti bahwa Yesus sendiri menjadi jalan untuk bertemu dengan Tuhan dan menjadi pemberi firman, makanan hidup.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Yesus datang sebagai nabi sejati, karena ia sendiri yang membukakan jalan kepada Tuhan. Yesus diurapi tidak hanya sebagai nabi, tetapi juga sebagai imam besar. Apa yang dilakukan imam besar? Dialah yang bertanggung jawab untuk menebus dosa-dosa umat. Imam besar mengambil peran mempersembahkan darah binatang kepada Tuhan dan melakukan korban pendamaian setiap kali orang Israel berdosa. Kecuali korban darah ini dipersembahkan, rantai dosa tidak dapat diputuskan. Apakah dosa asal, dosa leluhur, atau dosa pribadi? Dosa menjadi senjata iblis dengan kekuatan penghancur yang mengerikan dan menyerang kita. Namun, manusia yang melakukan dosa setiap hari tidak memiliki cara untuk menyelesaikan masalah dosa. Setiap kali kita melakukan dosa, sulit untuk menangkap seekor binatang dan tidak ada cara untuk menyelesaikan dosa asal yang tidak dapat kita katakan telah kita lakukan sendiri. Untuk memecahkan masalah seperti itulah, Yesus yang tidak bercela datang dan menumpahkan darahnya di kayu salib. Dia memecahkan masalah ini dengan mati bagi dosa-dosa kita, sekali untuk selamanya di kayu salib. Darah anak domba yang tak bercacat telah ditumpahkan di kayu salib, agar belenggu dosa tidak akan pernah menindas kita lagi. Kita baca Ibrani pasal 7 ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa ungkapan dosamu sudah diampuni, bukannya penyakitmu telah sembuh, muncul dalam keempat Injil. Karena Yesus sendiri menjadi imam besar yang menghapus dosa, berarti kita tidak lagi harus terkurung dalam rantai dosa. Selama kita bersandar pada darah salib Yesus, kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban untuk dosa-dosa kita. Kita baca Ibrani pasal 6 ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus diurapi sebagai nabi dan imam besar, tetapi dia juga datang dan diurapi sebagai raja. Apa peran terpenting yang dimainkan raja? Raja Israel telah menangani pelayanan menghilangkan berhala dan mengalahkan musuh sebagai pelayanan terpenting saat memerintah negara. Yesus datang ke bumi ini untuk menghancurkan Satan yang menguasai kekuatan udara dan untuk memerintah kita sebagai raja segala raja. Kita baca Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Wahyu pasal 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Dia yang menghancurkan kepala Satan yang berkuasa atas maut melalui darah yang tertumpah di kayu salib. Dia adalah Kristus. Ketika kita mengandalkan darah Yesus di kayu salib, kita diberi kemampuan untuk menginjak-injak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh. Lukas pasal 10 ayat 19. Oleh karena itu, percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Kristus tidak berarti memakai kalung salib yang cantik. Untuk percaya bahwa darah Yesus yang ditumpahkan untuk saya di kayu salib masih mengalir dalam diri saya hari ini. Ini untuk percaya dan bersukacita
bahwa saya telah sepenuhnya bebas dengan darah salib Kristus. Lihat Alkitab, ada banyak peristiwa dan kisah banyak orang di dalam Alkitab. Tetapi inti isinya adalah kisah Yesus Kristus dan darah Yesus. Apakah itu kitab Kejadian atau surat Efesus? Seluruh Alkitab terdiri dari formula seperti ini. A Kristus plus B Kristus plus C Kristus plus Z Kristus sama dengan kurung A plus B plus C plus Z kurung Kristus. Kitab Kejadian juga merupakan kisah tentang Kristus, dan Keluaran, Mazmur, Markus, dan kitab Wahyu juga merupakan kisah tentang Kristus yang memikul salib. Namun, kita sering mengetahui kisah yang tidak memasukkan darah salib sebagai pokok bahasan Alkitab. Pokok bahasan Alkitab diringkas dengan seperti apa Abraham, seperti Musa, dan seperti apa Yakub. Apa peran sebenarnya yang coba disampaikan oleh Alkitab melalui Abraham, Elia, dan Yohanes Pembaptis? Ini adalah cerita tentang Kristus yang akan datang, Kristus yang sudah datang. Kemanapun kita melihat di dalam Alkitab, kita harus mengetahui arti Kristus, kasih Kristus, dan kuasa Kristus. Karena sekarang terlalu banyak orang yang tertawan secara rohani. Karena tidak ada seorang pun selain Kristus yang dapat mengangkat mereka yang tergeletak di jalan setelah dirampok secara rohani. Jadi, setiap kali kita memberitakan bahwa Yesus adalah Kristus, kita selalu bisa mengatakan fakta ini. Kutukan dan rasa sakit yang membelenggu saudara akan ditundukkan saat saudara percaya dan menerima Yesus sebagai Kristus. Maka saudara akan segera melihatnya, bahwa Tuhan secara pribadi memenuhi jawaban dari apa yang saya katakan. Kemenangan salib Yesus terukir dalam buah kehidupan orang-orang yang mengenal dan percaya kepada Yesus sebagai Kristus. Saya ucapkan, doa menerima Yesus Kristus. Tuhan, aku adalah seorang berdosa yang telah meninggalkanmu. Saya mengembara, tidak tahu dari mana saya berasal atau kemana saya pergi. Tapi hari ini, saya menerima panggilan Tuhan dan dengan iman mengakui Yesus sebagai Kristus dan anak Allah. Sekarang saya percaya Yesus adalah keturunan perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan juga saya percaya Yesus adalah anak Allah yang dikandung dan lahir dari perawan sesuai dengan nubuat Yesaya. Juga Yesus adalah nabi sejati yang membuka jalan menuju Allah dengan menumpahkan darahnya di kayu salib. Yesus adalah imam sejati yang telah menyelesaikan dosa asal saya, serta dosa-dosa yang telah diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga saya. Yesus telah menyelesaikan semua dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan saya sebagai imam sejati. Saya juga percaya bahwa Yesus adalah Raja sejati yang telah mematahkan kutuk, takdir, dan otoritas iblis dengan menumpahkan darahnya di kayu salib. Saat ini saya membuka pintu hati saya dan menerima Yesus sebagai Raja dan Tuhan saya. Mulai sekarang sampai hari aku pergi ke surga, tolong sertai aku dan bimbing hidupku. Allah telah menjadi ayahku, Yesus telah menjadi juru selamatku, saya telah menjadi anak Allah. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Saya berdoa semua kata-kata ini dalam nama Yesus dari Nazaret. Doa darah Yesus. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus pada situasi dan masalah ini. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya memercikan darah Yesus di rumah saya. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya menerapkan iblis dengan darah Yesus. Saya nyatakan bahwa roh-roh jahat telah menjadi tidak berdaya.
Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.